Oke, Sobat Jejak 98, kita korek-korek lagi masalah kini, masalah lalu dan akan datang. Nah, saat ini saya berada di area Patung Kuda, mengarah ke area istana. Nah, hari ini ada pergerakan berbagai elemen buruh yang akan menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka ke istana. Beberapa yang kami tangkap tuntutan mereka adalah soal kenaikan BBM, undang-undang perburuhan, kemudian rancangan KUHP yang baru, serta adanya peristiwa menurut mereka adalah pelanggaran HAM besar. Nah, siapa yang melakukan yang hingga menyebabkan ratusan kematian terjadi di Malang. Nah, saat ini saya berhadapan dengan kawan saya, sahabat saya lama, Pak Bung Dadang, di mana era-era 10 tahun yang lalu kita bersama-sama juga bergerak melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Tapi hari ini saya bertemu dengan Bung Dadan yang terus bergelut di Jakarta. Nah, kebetulan saya kembali ke daerah. Nah, sekarang saya mengunjungi kembali Jakarta dan bertemu dengan Bung Dadan. Ini aktivis yang malang melintang di Jakarta. Nah, dia mungkin juga menjadi seorang reporter. Saya kurang tahu apakah ini juga bagian daripada inovasi atau sebagai podcast atau sebagai apa, karena memang dunia informasi dan komunikasi berkembang luar biasa. Oke, selamat sore Bung Dadang. Selamat sore. Sore. Nah, Bung Dadang, saya ingin bertanya terkait dengan gerakan buruh yang dibawa hari ini. Apa sebenarnya yang mengakibatkan kemudian gerakan ini muncul di luar apa yang kami dapatkan? Mungkin Bung Dadang memperoleh juga banyak informasi dari lapangan. Menurut saya mau membicarakan hal-hal yang mendasar saja ya. Sejak tahun 2008 saya mengkritisi tentang amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002. Jadi sebenarnya kinerja pemerintah yang tidak becus ini itu sebenarnya dampak dari amandemen 2000 Undang-Undang Dasar 2002. Oke. Nah, timbul pertanyaan, waktu zaman SBY bagaimana kok tidak semasif seperti ini zaman Jokowi? Karena SBY itu berlatar belakang militer. Jadi dia tahu persis kepemimpinan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila. Nah, ketika di era Jokowi, dia kan bukan tipe pemimpin, bukan aktivis, bukan latar belakang aktivis, dan tidak jelas, ya kan? Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 2002 itu kan presiden dipilih langsung. Iya. Jadi sebenarnya ketika presiden tidak becus ya untuk mengelola negara, sebenarnya rakyat yang sang pemilih itu berhak untuk mencabut mandat, seperti yang terjadi di zaman SBY ya, periode pertama itu ada cabut mandat teman-teman Indemo, aktivis Indemo yang dikomandoi oleh Bang Hariman Siregar. Sebenarnya sekarang ini ya kan terlalu banyak isu-isu yang didemo, bukan yang mendasar yang tentang kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, oleh karena itu menurut saya janganlah yang sifatnya parsial, melainkan fokus bagaimana cabut mandat. Langsung saja fokus. Kan bukti-bukti sudah ada tentang kinerja pemerintahan Jokowi. Oke, kalau Anda kemudian melihat bahwa Jokowi ini tidak jelas baik dari aktualisasi potensinya maupun pertumbuhannya dalam kepemimpinan, adalah untuk menghadapi
uji dan berbagai tantangan yang tidak efektif membentuk dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian dibandingkan dengan kepemimpinan militer, apa sebenarnya yang harusnya atau sepatutnya muncul kriteria presiden yang sebenarnya sehingga kemudian bisa melakukan upaya-upaya yang bisa efektif untuk penyelenggaraan kepemimpinan nasional. Selama presiden dipilih langsung dan melanggar Pancasila sebenarnya, sila keempat itu kan bicara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Nah, yang dipilih langsung oleh rakyat itu DPR dan MPR, gitu. Nah, MPR ini kumpulan dari orang-orang yang berhikmah, orang-orang yang bijak, yang punya kapasitas keilmuan. Nah, oleh karena itu sampai kapanpun ya presiden dipilih langsung ini jelas tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli. Oke. Nah, Artinya begini, Anda berpandangan bahwa harus kembali ke DPR MPR. harus kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli, ya kan? Kemudian amandemen yang menurut versi bangsa Indonesia. Nah, apa itu menurut versi bangsa Indonesia? Di pasal Undang-Undang Dasar 45 asli itu ada namanya pasal tambahan. Pasal tambahan itu ya amandemen, sebenarnya adendum, bukan merubah. Tapi amandemen 2002, Undang-Undang Dasar 2002 itu bukan amandemen sebenarnya, itu merubah. Nah, Amerika Serikat itu sudah mengamandemen 26 kali, tapi adendum, menambah, tidak merubah. Oke. Kalau merubah itu namanya pembubaran secara legal formal, artinya pembubaran negara. Oke. Nah, kalau kemudian Anda berhadapan lepas kemudian ketentuan tadi, kemudian ingin mengembalikan ke DPR, sementara kualitas DPR sekarang ini kan juga diragukan oleh karena mereka mungkin naik karena uang dan sebagainya hingga kualitasnya tidak terukur dan kemudian harapan masyarakat kepada mereka juga menjadi rendah. Nah, apa yang Anda harapkan dengan mengembalikan sementara kualitas anggota dewan itu cenderung rendah? Bukan mengembalikan ke MPR atau DPR, bukan, melainkan kembali dulu. Jadi ke undang-undang dasarnya dulu yang benar, gitu loh. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan misalnya secara pribadi sebagai Jokowi sebagai presiden, bukan, melainkan hal yang mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45 asli dulu, ya, baru kemudian diatur. Nah, tetap kalau kita berdasarkan Pancasila itu wajib dipilih oleh MPR. Tapi misalnya kan di Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu belum ada keterangan penjelasan masa jabatan berapa tahun, berapa periode, kan gitu. Ya. Nah, Jadi ini yang tadi yang dimaksudkan untuk ditambahkan aja. iya, ditambahkan adendum namanya. Adendumnya. Nah, itu amandemen yang benar. Jadi sebenarnya kita selama ini Jadi mereka melakukan kesalahan interpretasi lah, kemudian melakukan ini kan amandemen 2002 Undang-Undang Dasar 2002 itu kan pesanan asing. Otomatis tidak ada hubungannya dengan marwah jadi Undang-Undang marwah dan Dasar kebutuhan 45 asli dan Pancasila. Nggak ada hubungan sebenarnya. Oleh karena itu, ya, misalnya ya, kepemimpinan Jokowi ini, kenapa ada reklamasi? Kenapa ada kereta cepat, pemindahan ibu kota, reklamasi pulau itu? Sebenarnya itu kan saya sinyalir itu Jokowi itu bekerja sama dengan kepentingan lain. RRC, Oh ya, artinya kepentingan asing. obor, jalur perdagangan lewat laut. Makanya waktu periode pertama itu motonya adalah poros maritim. Sedangkan Indonesia bukan maritim, melainkan bahari. Nah, bahari itu artinya siklus perjalanan air kehidupan. Kalau maritim cuma laut aja.
kalau Nusantara itu namanya juga Nusantara, terdiri dari pulau-pulau yang diantarkan oleh laut, gitu loh. Nah, oleh karena itu sebenarnya kan terbukti dengan Jokowi bekerja sama dengan Jinping, obor one belt one road, ya, jalur perdagangan kapitalisme global China, gitu. Nah, misalnya ya, nanti nih kan secara legal formal Indonesia sudah bubar. Nanti secara de facto saya perkirakan tahun 2025 bubar secara de facto. Nah, saya sebagai orang Sunda protes, orang Batak protes, orang Jawa protes, orang Papua protes, ya, terhadap penguasaan Indonesia oleh asing. Nanti ini RRC dengan enteng membawa ke Mahkamah Internasional. Kan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002. Jadi sebenarnya ya demo-demo gunakan itu untuk bisa menghalalkan semua mereka yang betul, karena kita sudah tidak menganut tidak berdasarkan undang-undang dasar yang asli. Oke, jadi kemudian bermunculannya variasi itu dampaknya karena ini apa sebenarnya yang dirasakan kemudian akhirnya variasi tuduhan atau kerisauan masyarakat itu muncul dengan ini. Nah, korelasi tadi kepemimpinan tadi dengan ini dan adanya pengaruh asing. Jadi ini kan konsekuensi logis, kita ini sudah dikuasai oleh kapitalisme, gitu loh. Ya. Karena sudah dikuasai oleh kapitalisme, misalnya tentang harga BBM, Ya. itu kan dibatalkannya subsidi misalnya, ya. Sedangkan subsidi itu memang tugas pemerintah, tugas negara, itu dijamin oleh undang-undang sebenarnya. Nah, kemudian misalnya tentang hal-hal kebijakan yang carut marut, itu kan konsekuensi logis ketika bangsa ini tidak punya hal-hal yang mendasar tentang undang-undang. Itu basically. Jadi sebenarnya menurut saya harus fokus ke situ dulu. Kalau ini capek orang ini bukan Tapi ini barangkali karena kerisauan hal yang mereka rasakan langsung kemudian diungkapkan di sini oleh karena kelemahan kepemimpinan yang tanpa dasar tadi. Saya tidak menyalahkan demo Ya. ini. Saya mendukung. Ya. Cuman bahwa ini cuman hilir dari dampak yang hulunya dulu. Ya. Hal yang mendasar itu tadi. Gitu loh. Kemudian ke depan kira-kira setelah itu untuk menghadapi 2024, sementara kemudian ada krisis kepemimpinan yang kita tidak tahu siapa yang sebenarnya bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari kerisauan yang masyarakat rasakan sekarang. Saya menolak pemilu 2024. Jadi Karena itu tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu saja. Saya harus konsisten. apa kemudian alasannya? Kalau tidak mendasar dan Anda harus konsisten dengan ini, sementara memang ini harus terjadi. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan pemilu, kemudian 2004 mengambang, siapa yang kira-kira diharap memimpin negara ini? Jadi kita lupakan ya yang remeh-temeh tentang ritual pemilu, ya, yang sebenarnya itu tadi pemilunya itu sebenarnya melanggar Pancasila, ya. Kita lupakan aja itu. Kita fokus dulu, kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli dulu, baru amandemen. Barulah kemudian nanti ada mencari pemimpin. Misalnya gini, kalau presiden dipilih langsung, ya kan? Misalnya gini, saya seorang petani. Tugas suci petani adalah bercocok tanam, bukan untuk memilih presiden. Ketika seorang petani disuruh memilih presiden, ya kan, yang cuma 3 menit, maka yang diingat itu, wah, ada Jokowi yang mirip Tukul Arwana. Nah, sementara rakyat kebanyakan sangat suka dengan Tukul Arwana, maka dipilihlah Jokowi. Akibatnya seperti itu. Dan perlu diingat, konsep tentang demokrasi
pemilihan langsung, itulah yang meruntuhkan Imperium Romawi, Yunani, itu berdasarkan fakta. Nah, Indonesia sekarang ini sama persis ketika menjelang 20 tahun menjelang keruntuhan Imperium Romawi. Jadi Anda berharap bahwa ada proses penjenjangan secara terukur sehingga kemudian melahirkan kepemimpinan yang berkualitas. Iya. Artinya karena apa, kualitas pemilih di tingkat bawah yang hanya akan bisa melihat tukul, tidak melihat kualitas, akibatnya seperti ini. Ya. Kalau di yang memilih itu MPR kan kumpulan dari misalnya Orang cerdas lah. orang-orang yang bijak, kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, orang-orang kumpulan orang yang berhikmah inilah yang dapat ini. Dulu zamannya Pak Harto itu kan ada misalnya dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, ada yang masyarakat adat, gitu loh. Nah, orang-orang yang terpilih inilah yang dipilih rakyat. Yang sepatutnya Itu yang memilih pemimpin untuk mengelola negara pemerintahan gitu loh. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Dadang, sahabat saya. Bagaimana dia memang menilai kembali bahwa kepemilihan yang melalui rakyat memang berisiko oleh karena mereka melihat artisnya tanpa melihat ukuran kemampuan yang hikmat dan bijaksana sesuai dengan dasar fondasi filosofi kita. Nah, akibatnya tentu melahirkan kepemimpinan yang tidak terukur dan berkualitas yang kemudian sekarang Dan terlihat berpihak pada asing. dan berpihak pada asing dan mudah dikendalikan oleh asing. Nah, oke, demikian apa yang disampaikan. Semoga kemudian ini menjadi perhatian banyak pihak, melakukan penilaian bagaimana mengevaluasi kembali dan menentukan serta melakukan upaya amandemen yang tepat terkait dengan fondasi negara kita, agar kita kemudian merasakan bahwa kehidupan harmonisasi akan tercipta dan disormalisasi kemudian terbuang dari kepentingan-kepentingan asing, tetapi kita betul-betul menemukan harkat dan martabat bangsa dalam kesatuan daripada NKRI itu sendiri. Oke, demikian penyampaian kita. Salam sehat, Merdesa, merdesa, adil, makmur, beradab. amin. Amin.